ada modul 31 dan ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama Bapak. Bagaimana Bapak itu mengambil keputusan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini, Pak ya? Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Ya, cara saya untuk mengatasi itu pertama mempelajari daripada masalah tersebut. Kira-kira apa istilah penyebab masalahnya terjadi, karena kadangkala masalah ini bisa kedua pihak merasa benar, namun harus ada keputusan yang bisa kita bersama dengan kemajuan daripada kemajuan sekolah tersebut. Pertama sekali, kalau saya lihat di sekolah ini, ada kadangkala guru memperbincangkan contohnya masalah roster yang pelajaran. Secara sengaja kurikulum istilahnya mengkreditkan daripada guru tersebut. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, begitu Pak ya? Atau sama-sama dia mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak itu menjalankan hal itu? Pertama, saya harus belajar secara individu dulu, memanggil secara individu kira-kira apa permasalahan yang dihadapi dan menurut tanggapan dia apa, menurut dia itu yang keberatan dia, merasa dia disudutkan atau merasa dia itu contohnya tidak dihiraukan, kan begitu kan, merasa tidak dihiraukan. Jadi sesudah kita mengetahui permasalahan tersebut, kita membuat informasi atau mengarahkan bahwasanya tidak ada unsur negatif. Janganlah kita itu mengambil kesimpulan dengan melihat yang negatif. Yang pertama, tujuan daripada sekolah itu hanya satu, memajukan daripada anak didik kita. Jadi guru kalau contohnya kan dinasehati, bisa memang merasa dia itu salah, padahal tidak salah, hanya kurang sedikit kan begitu kan. Sebenarnya sama seperti ini, kalau siswa bodoh bukan berarti sebenarnya kadangkala kita katakan guru itu berhasil, hanya metodenya yang tidak tepat. Bukan berarti guru itu tidak mampu, hanya metode mengajarnya itu yang kurang tepat. Nah, jadi kita akan sama dia bahwa seorang guru itu jika dinasihati oleh kepala sekolahnya adalah untuk mengarahkan kepada yang baik. Kira-kira begitu, maka guru itu bisa menerima dengan baik. Ada kayak gitu, pernah kejadiannya di sekolah kita, ada guru yang istilahnya terlambat. Ya, karena kita contohnya menasihatinya, karena dia memang selama ini rajin, hanya sekali itu yang terlambat, dia itu bertindak. Baru sekali sini saya terlambat. Nah, terpaksa kita kan tertawa juga kita dekati lagi. Ibu kan karena yang terlambat sekali ya kan, kan saya sekalipun itunya sekali aja saya tegur. Selama ini kan nggak ada setegur ibu. Akhirnya begitu. Jadi kalau dia menjauh dari kita harus membuat suatu cara bagaimana untuk mendekatinya agar dia merasa bahwa kita itu tidak ada istilah dendam. Kepala sekolah itu tidak ada yang dendam kepada anggotanya. Hanya istilahnya menasehati, mengarahkan daripada yang kurang itu menjadi baik. Biar kita contohnya seragam bersatu mencapai tujuan, kira-kira begitu. Kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu, Pak? Iya, kalau prosedurnya sebenarnya itu keputusan bersama. Contohnya kalau penting kita bawa kerabat. Iya, karena contohnya ada istilah kita katakan dulu, dinas pendidikan lah dulu. Ada metode mereka membuat bahwa sekolah yang maju, ada sekolah yang bisa masuk anak didiknya kepada sekolah yang favorit, SMA favorit. Seperti di Toba yang diakui pemerintah Kabupaten Toba, seperti SMA Soposurun, SMA Del. Itulah yang diakui dulu sekolah favorit di lingkungan kita. Jadi metode ke sana, kita berpikir
bagaimana cara kita agar bisa siswa kita masuk ke sana. Itulah tujuan sekolah itu. Kita buatlah rapat bersama guru, seperti udah dibuat kelas unggulan. Nah, kelas 7 ada kelas unggulannya, kelas 8 ada kelas unggulannya, kelas 9 ada kelas unggulannya. Sebenarnya kelas unggulan itu tujuannya adalah satu, itu untuk menghadapi olimpiade. Ada contoh kita buat matematika kelab, IPA kelab, dan sebagainya kan. Tujuan kita untuk mengikuti olimpiade. Kalau kelas 9, tujuan kita mau masuk kepada sekolah favorit. Itu tujuan kita. Jadi kita buat langkah-langkah ke sana. Seperti yang kita lakukan sekarang di sini, kita buat jam IPA itu tambah. Jam matematika ditambah, IPS ditambah. Yang dikurangi dari mata pelajaran agama, PKN, seni budaya, dan sebagainya. Memang wajar daripada guru bidang studi agama merasa bahwasanya mata pelajarannya dikecilkan. Jadi ada perasaan begitu di rapat buat bagaimana kami Pak, bagaimana. Inilah yang penting bagi kita untuk mengarahkan agar mereka bisa mengetahui bahwa tujuan daripada sekolah itu tujuan bersama. Mereka itu jangan keberatan jamnya diambil atau dikurangi. Maka kita arahkan tujuan kita apa, kita terangkan, kita buat penjelasan, himbauan kepada bapak dan ibu. Dan kenyataannya memang mereka menerimanya. Itulah langkah kita. Jadi mana yang diujikan itu yang didahulukan Pak ya? Iya, kita condong kepada bagaimana kepentingan siswa. Iya. Kemudian Pak, adakah hal-hal yang Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tadi ada kasus dilema etika yang dimana sama-sama benar, Iya, Pak ya. Iya. Tapi apakah ada hal-hal yang lebih penting yang Bapak anggap dalam hal mengambil keputusan Pak? Kalau saya mengambil itu di mana kepentingan yang paling umum, kepentingan umum itu yang saya ambil. Jangan bersifat pribadi. Itu aja. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan dalam menentukan kasus-kasus dilema etika? Iya. Iya, di hadapan daripada Bapak dan Ibu kadangkala ada yang selalu mengambil istilah keputusan itu melihat negatifnya. Selalu melihat negatif, seperti yang kita buat untuk siswa kita, perempuan itu pangkas pendek. Sebenarnya di hadapan guru pun ada yang merasa karena perempuan dia udah memelihara rambut begini, dia menarik kepada dirinya, saya pun kalau siswa sama mana mau saya itu memangkas rambutnya seperti begitu. Dianggapnya negatif bahwa itulah membuat istilah pelecehan lah, pelecehan kepada anak didik karena keinginan anak untuk cantik baru begini. Padahal tujuan kita ada tertentu sebenarnya yang mau kita sasaran kita ada, itu merubah sikap anak. Bagaimana anak mau melakukan apa yang menurut dia kurang, di hatinya dia kurang, contohnya tidak menerima keadaan itu, namun dia mau melakukan. Tujuan untuk baik, untuk kebersamaan. Nampak itu memang kita buat itu yang sekolah kita ini. Ada yang berlawanan di hati siswa. Tapi lama-kelamaan mereka menerimanya tanpa ada paksaan. Hanya sikap kita menghimbau. Sikap menghimbau. Bagi anak yang terus mau, udah kita buat aturan kayak gitu, kita himbau perempuannya harus pakaian pendek, laki-lakinya ukuran 012, yang sudah melakukan besoknya, ya kita lihat dia. Kita berikan, bagus sekali, cantik, begini, rapi kali. Akhirnya, ada memang waktu itu sudah 1 minggu di sekolah kita ini, perempuannya itu memang tinggal 5 orang lagi. Saya hitung 5 orang lagi perempuannya panjang rambut, gak ada mau memangkas. Kita nggak marah, kita panggil dia. Dulu aku lihat cantik kali waktu panjang rambut, tapi sekarang udah temanmu itu semua pakas pendek, rapi. Jadi kalau saya lihat jadi kurang sikit, jadi kurang begitu. Akhirnya rupanya dia merasa melihat temannya, rapi dulu, jadi mau. Jadi itulah tantangan bagaimana kita mengambil kesimpulan yang sama-sama menurut dia itu benar. Siswa itu merasa benar, bukan salah dia panjang rambut, enggak salah. Tapi kita pun membuat itu sebenarnya nggak begitu salah, karena ada tujuan kita
untuk kebersamaan. Untuk kebersamaan. Akhirnya siswa mereka pakas pada semangat, orang tua pun bisa menilai, oh, rapi kali, kan begitu kan, kayak begitu. Jadi kadang Pak ada yang lebih mengarah ke hal negatifnya, terkadang pemikiran itu Pak. Iya, Itu iya. yang membuat tantangan bagi kita Bagi Pak ya. kita, iya. Tapi bagaimana biar bisa diterima, itulah usaha kita. Itulah usaha kita. Jadi apakah selama ini Bapak memiliki jadwal di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau mungkin memiliki sebuah jadwal dalam bentuk prosedur? Atau seperti apa bentuk-bentuk cara Bapak dalam menyelesaikan dilema etika itu Pak? Iya. Kalau masalah itu kan nggak bisa kita istilah memprogramkan. Datang itu secara tiba-tiba. Jadi masalah itu sesudah ada masalah, sebenarnya harus langsung kita selesaikan. Jangan ditunggu-tunggu penyelesaian daripada masalah. Nah, terus ada kita tahu masalahnya, terus kita usahakan menyelesaikan, mempelajari masalah tersebut. Apa yang membuat itu terjadi masalah? Karena apa? Nah, yang punya masalah itu kita panggil, kita coba. Iya, tak perlu ada jadwal ke sana. Nah, iya nggak perlu. Karena kalau kita punya jadwal, berarti menunggu-nunggu. Iya. Ada menunggu. Akhirnya masalah itu bisa bangkit. Nah, bisa sudah meloncat, baru kita selesaikan dia. Jadi ada masalah timbul, kita usahakan untuk meredakan, kan begitu kan, menyelesaikan dengan baik. Kira-kira begitu. Kemudian apakah ada seseorang atau mungkin ada faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya ada. Kalau itu sangat, itulah struktur organisasi dalam sekolah. Perlunya ada kesiswaan, ada kurikulum, ada sapras, dan ada guru kelas dan sebagainya. Karena itu tugas kita, itulah yang membuat istilahnya membantu kita sebagai kepala sekolah. Tidak selamanya harus langsung kepala sekolah terlibat. Contohnya ada pembuatan daripada roster, itu sudah kita sampaikan kepada kurikulum. Tapi jika ada masalah yang dihadapi kurikulum, kita bantu untuk menyelesaikan. Begitu juga yang masalah yang ada di kelas. Yang pertama saya bertanggung jawab pada wali kelasnya. Wali kelasnya, karena dia yang langsung tahu bagaimana situasi daripada siswa. Sampai-sampai keadaan daripada orang tua pun, wali kelas itu mengetahui. Jadi ada, kita buat struktur organisasi, itulah yang membantu. Yang membantu Pak ya? Membantu. Terutama contohnya di perpus. Ya kan? Kita nggak tahu berapa jumlah guru, jumlah buku yang ada di sana dan jumlah buku yang kurang, mata pelajaran apa yang kurang. Itulah tugas daripada kurikulum. Apa? Perpustakaan. Oke. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apalah yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Iya. Yang paling pengalaman saya sebenarnya pertama sekali kita menghadapi masalah itu harus dengan pikiran yang jernih, hilangkan rasa emosional, harus tenang untuk mengambil kesimpulan. Jangan terus berpikir kepada pribadi, iya, harus kepentingan umum, mementingkan kepentingan umum, itu. Jadi dalam mengambil tadi dalam menghadapi masalah itu berpikir jernih dan lebih mementingkan kepentingan umum ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak. Begitulah waktu saya sekarang dalam mewawancarai Bapak. Semoga apa yang saya lakukan dalam wawancara ini dan Bapak yang lakukan atau yang kita harapkan di sekolah kita ini bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya Pak. Iya. Dan saya pun kalau ada kata-kata yang kurang, yang merasa, saya mohon maaf. Terima kasih ya Pak. Oke. Sebentar. Bisa Bu? Iya, silakan Ibu ya. Ini ada program dari guru penggerak. Ini yang menjadi tugas kami Bu di demonstrasi konseptual. Iya. Bahwa kami itu akan mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dan kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Begitu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Bisa Bu ya? Iya, silakan Ibu. Sedaya mampu saya akan saya sampaikan.
begini Bu, yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini? Terima kasih Ibu. Selama saya menjadi kepala sekolah di sekolah kami ini, kan, saya sering menemukan kasus atau persoalan-persoalan di lingkungan sekolah kami ini, baik itu dari siswa maupun dari guru-guru. Dan dari antara persoalan itu memang ada yang benar, ada yang salah. Bahkan pernah kedua-duanya memang benar gitu ya. Namun harus menentukan satu yang menjadi sebuah keputusan, demikian ya. Sekalipun ada yang bertentangan di antara persoalan tersebut. Jadi cara saya untuk mengidentifikasikan kasus atau persoalan yang saya hadapi itu yaitu dengan mempelajari serta memahami kasus ataupun persoalan tersebut terlebih dahulu, demikian ya Bu ya. Jadi setelah itu saya akan berkomunikasi dengan orang yang terlibat di dalamnya serta harus mengetahui bagaimana persoalan tersebut, demikian. Bahkan bila perlu saya akan berdiskusi dengan beberapa rekan guru untuk membahasnya supaya lebih mudah dipahami, demikian biasanya bukan. Nah selanjutnya Bu, setelah ada komunikasi dalam diskusi tersebut, itu akan lebih mempermudah saya untuk mengambil sebuah katakanlah kesimpulan dari persoalan tersebut, serta memperhatikan hal-hal apa yang bertentangan di dalam kasus tersebut gitu. Nah, tindakan mana yang benar, tindakan mana yang salah, demikian kan Ibu. Nah, sehingga nantinya bisa ditentukan apakah persoalan itu dilema etika ataupun rujukan moral, demikian Ibu. Oh, jadi Ibu pelajari dulu masalahnya Bu ya? Iya, benar Ibu ya. Lalu Ibu cari informasi ke orang yang bersangkutan. Iya. Kemudian Ibu diskusikan lagi kembali bersama Beberapa rekan guru, iya. Baru Ibu dapat mengambil kesimpulan. Iya, benar Ibu ya. Bagus sekali langkah-langkahnya Bu ya. Oh iya, bagus Ibu ya. Iya Bu. Kemudian Bu, Iya, Bu. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dia mengandung nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Artinya begini Bu, ada kasus yang pertama benar dan orang yang kedua juga benar. Iya. Bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan yang tidak melenceng dari nilai-nilai ataupun aturan-aturan? Oh iya. Ibu, terima kasih Bu. Kalau hal seperti demikian yang saya hadapi, yang pernah telah saya lakukan di tempat kami ini, di sekolah kami ini kan, dalam pengambilan keputusan setelah melalui tahap komunikasi atau diskusi, ternyata ada dua kepentingan yang sama-sama benar begitu kan. Oh gitu tuh kan, kita jadi seperti bingung kan gitu kan, sama-sama benar gitu. Saya kan mempertimbangkan apakah itu untuk kepentingan seseorang apa kepentingan bersama gitu. Jadi kemudian nilai kebajikan mana yang lebih diutamakan untuk kebersamaan kayak gitu. Jadi serta apakah berdampak untuk jangka panjang, apanya itu dampaknya itu gitu. Nah inilah yang akan saya lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan sesama rekan sejawat. Demikian Ibu. Jadi ada mempertimbangkan gitu, memang sama-sama benar gitu kan, sama-sama benar. Sekarang kita gini, oh ini benar gitu. Terus dilihat lagi, oh dilanjutkan lagi Bu, ini untuk kepentingan pribadi kan atau untuk kepentingan bersama gitu. Nah jadi di apa lagi yang bersamanya ini untuk jangka sementara kan, untuk jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut,
Nah, demikianlah Bu caranya. Oh, jadi kita apa dulu, lihat dulu dia untuk kepentingan bersama Ibu ya. Sama atau pribadi. Iya, sama-sama benar ini. Ini yang disebut dengan dilema etika Ibu. Iya, benar. Ada Ibu. benar, yang di sini juga benar. Benar. Sehingga kita bingung untuk memutuskannya. begitu. Iya. Tapi kita lihat dulu ini untuk kepentingan pribadi atau dia memang Bersama, untuk iya. Demikian Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika ini? Ya, yang pernah ya seperti saya katakan sebelumnya, yang pernah sudah saya lakukan, mulai dari mempelajari, kemudian memahami gitu kan, dengan komunikasi atau diskusi. Jadi pertama kita pelajari dulu. Nah, kita pelajari, kita pahami gitu dia dengan komunikasi atau diskusi. Kemudian setelah kita pahami dengan komunikasi atau diskusi, kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan itu harus untuk kepentingan bersama. Itu kepentingan bersama. Kemudian mengkaitkannya dengan peraturan atau katakanlah sebuah kesepakatan yang sudah ada. Demikian kan? Kemudian dari hasil akhirnya juga tepat, maka selanjutnya baru pengambilan keputusan untuk disepakati bersama lagi gitu. Tetap juga jadi merupakan kesepakatan bersama gitu. Untuk mempertimbangkannya melalui kesepakatan bersama. Iya. Tetap dia untuk kesepakatan bersama lah cara yang dilakukan gitu. Kemudian hal-hal apalah yang Ibu anggap lebih efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nah itu juga Bu, tetap membuat sebuah kebijakan, tetapi tetap dia menjalin kebersamaan gitu. Jadi standarnya tetap selalu kebersamaan melalui koordinasi untuk kesepakatan bersama tadi. Gitu. Jadi karena tujuan atau hasil akhirnya juga kan harus berdampak baik dia untuk, nah itu tadi